Ya, oke, thank you semua yang udah punya interest buat join ke room yang ini. Saya Joshua, thank you juga buat PPI Franken yang udah organize webinarnya. Saya jujur seneng banget rasanya bisa kontribusi lagi buat PPI Franken walaupun udah bukan anggota. Dan ya semoga in the end kita sama-sama ada bawa sesuatu yang positif setelah seminarnya. Oke. Ya, sedikit tentang saya, sangat pendek. Saya lahir dan besarnya di Jakarta. Saya pindah ke Jerman itu tahun 2011. Waktu itu saya baru umur 18 tahun. Stuttgart di Nordhausen 2 semester, terus pindah ke Erlangen buat kuliah Chemical Engineering, Bachelor Master. Dan sekarang setelah lulus saya aktual lagi kerja di Framatome sebagai Project Engineer. Ya, ini sedikit tentang CV saya. Saya, as I said, kuliah bachelor di FAU, Chemical Engineering. Kuliah bachelornya agak lama karena saya sempat pause juga 1 semester buat praktikum di BASF di Indonesia. Mereka waktu itu praktikumnya di production site di Depok sebagai engineer. Waktu itu mereka itu bikinnya Texapon produknya yang dijual, yang di Herston, dan itu adalah intermediate di antara raw material sama sabun. Jadi kalau Unilever butuh raw material buat sabun, mereka nggak beli benar-benar mentah-mentahnya, tapi belinya yang udah setengah jadi. Itu belinya dari BASF. Nah di situ saya tetis buat di wastewater optimization. Jadi karena produksinya meningkat, pengolahan limbahnya ya segitu aja, jadi makanya pengolahan limbahnya tuh harus dioptimalisasi supaya mereka bisa buang limbahnya juga gitu. Nah setelah lulus bachelor, lanjut di uni yang sama, jurusannya pun sama, di Uni Erlangen juga. Waktu saya masih master student, itu saya juga sambil kerja di Areva. Areva itu perusahaan nuklir, jadi itu Kerngeschäftnya adalah semua yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, dari miningnya sampai mereka bangun nuklear reaktor islandnya, sampai operational instrumentation, maintenance, bahkan sampai dismantlingnya juga, itu semua bisnisnya kita di Areva. Saya waktu itu masuk ke grupnya di bagian maintenance, kita provide service untuk membersihin steam generatornya, tapi yang secondary side, jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang menjijikan, yang radioaktifnya itu, jadi kita yang bagian bersihnya. Jadi intinya, waktu saya kerjanya di lab, kita dapat teknische Anfrage dari kunde, spesifikasinya gimana, apa yang harus kita penuhin, dan kita trial and error-nya itu di lab dengan proses kimia kita, gimana kita anpassennya sesuai Kundenbedarf. Dan di situ saya yang jadi ada idenya, harus begini, kita yang brainstorming, harus kerjanya gimana, kita yang set up reaktornya, isi reaktornya apa, kimianya itu konsentrasinya seberapa, temperaturnya seberapa lama, und so weiter und so fort. Terus sampai kita durchführen prosesnya, sambil durchführen prosesnya harus diüberwachen, ab und zu mal Proben nehmen, terus juga harus di analise, terus dismantling. Nah itu kurang lebih job saya waktu jadi work student di Areva. Dan highlights-nya sih waktu di sana, saya sama bos saya, kita develop berdua nagelneue chemische Prozess. Emang belum dipakai untuk komersial, tapi itu udah dipatenin sih. Dan di sini juga, jujur saya buka pintu networking saya, dan karena saya dari sini, saya bisa dapetin job-job saya yang ada selanjutnya di Lebenslauf saya gitu. Nah, saya kerja di sini, waktu itu kalau nggak salah 2 tahun kurang lebih, dan setelah itu saya berhenti karena harus master tesis, dan setelah master tesis, setelah itu saya lanjut ke Merck, perusahaan kimia juga ada di Darmstadt. Di situ kita Betroyen labor juga. Tepatnya kita bikinnya waktu itu performance material, jadi pigment.
kalau misalnya Kunda minta pigmennya itu warnanya begini, harus ada glossy sedikit atau sedikit matte, lebih gelap atau lebih terang, warnanya harus seperti apa. Nah, itu kita yang bikinnya secara, kita bisa bilang designer. Jadi semua yang pigmen-pigmen yang Kunda yang minta itu kita bikin secara tailor-made gitu. Nah, selain itu kita juga kembangin pigmen yang light vehi. Jadi tadinya sesuatu yang pakai kabel bisa dirubah jadi cat dan itu tetap light vehi gitu. Itu terlalu elektroteknik, dan itu juga bukan bidang saya, jadi saya cuma ngerti cara bikinnya waktu itu gimana gitu. Dan setelah waktu saya di MET lagi praktikum, itu kemarin juga saya udah mau beres uni, saya juga sambil cari-cari kerjaan, lamar ke sana sini, dan sempat lamar ke MERT-nya juga, ke BASF juga, dan Areva, tapi Areva namanya udah berubah jadi Framatome, dan semuanya hampir semua positif, tapi akhirnya balik lagi ke Areva, tapi namanya sekarang udah jadi Framatome. Sedikit cerita, Areva itu adalah joint venture antara Framatome, which is French, dengan Siemens, which is German. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah Fukushima, Jerman udah cuci tangan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan nuklir. Jadi karena agak sedikit politis, ya Siemens angkat kaki dari Areva, dan sekarang kita 100% perusahaan Prancis, dan jadi namanya sekarang Framatome. Nah, saya balik ke Framatome, ke grup yang sama, talents-nya yang sama, semuanya sama, job-nya sama, cuma tadinya yang saya cuma kerja di lab doang, jadinya of course jadi job desk-nya tambah besar, tambah banyak, banyak hal yang lain juga yang harus dikerjain sebagai project engineer. Nah, itu entar detailnya mungkin kita lihatnya di slide yang selanjutnya aja sih. Oke. Ya, ini teman-teman bisa lihat gambar yang di tengah, itu bukan gambarnya Donald Trump, tapi itu gambarnya orang yang pakai jas, pakai dasi, dan pakai safety helm. Jadi ya itulah kurang lebih seorang project engineer. Ada kalanya kita pakai safety helm, kita pakai Arbeitskleidung, jaket yang atau celana yang buat arbeiten, yang get our hands dirty, handschuhe. Ada kalanya juga kita pakai lab, baju lab, pakai laborbrille, dan ada kalanya juga kita unsur pakai jas berdasi gitu. Jadi sangat Vielfalt, sangat beraneka ragam, sangat multi talent, dan pekerjaannya itu nggak bakal ngebosenin karena pekerjaan itu benar-benar beda banget. Jadi ada satu hari kalau misalnya kita ketemuan suatu saat di luar, saya lagi kacau berantakan, tangannya hitam-hitam semua, habis pegang oli ini itu. Ada juga hari yang saya pakai baju jelek karena udah bolong-bolong mungkin karena habis dari lab. Ada juga hari yang saya lagi pakai baju rapi gitu, mungkin pakai jas. Jadi itu sangat gak ngebosenin, sangat beraneka ragam gitu. Ya tadi kan saya ada cerita, kita di Framatome, itu bisnis kita di bidang maintenance, di bidang chemistry service, dan kita ngebersihin si steam generator. Dan sertifikat saya, job profile saya sebagai project engineer di Framatome, itu salah satunya yang nge-lab sama sih waktu kayak masih work student. Jadi ada Kundenanfrage, ada technische Spezifikation, gimana kita anpassen proses kita, berapa lama, kimianya seberapa lama gitu. Cuma bedanya kalau dulu work student datang seenak jidat, pulang seenak jidat, yang penting 17 jam terpenuhi, habis itu choose of Wiedersehen, apa yang terjadi udah bukan urusan saya. Sekarang ya tanggung jawabnya lebih besar, dan kadang juga ke proses kimia kita itu so weit entwickelt, das ist einfach eine Woche dauern. Jadi dan 24 jam dan harus ada di kontrol 24 jam gitu. Jadi sekarang udah jadi Vollzeit-Mitarbeiter, ab und zu juga harus kerja Schichtarbeit. Kadang kalau dapat shift yang malam dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, kadang shiftnya pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, kadang shift yang siang gitu. Terus ya juga di lab, ya klasik sih, setup reaktor, kita bikin prepare chemical-nya, terus kita tes analisis
Auswärts, terus kita harus upbound juga. Ya, itu sih kurang lebih job yang ada di lab. Selain di lab, ini job yang baru juga buat saya sejak saya Foresight. Mungkin teman-teman ada lihat di sini ada gambar Inbusschlüssel sama gambar hammer. Jadi ya itu job yang maksud saya tadi bilang kita get our hands dirty. Nah, ini jadi kita setelah kita diuji di lab, prosesnya gimana? Kita harus set up equipment kita. Equipment kita itu ada kurang lebih itu berapa kontainer ya? Mungkin 10 kontainer. Nah, itu ya semuanya kan nggak ada yang udah set up. Jadi semua kayak Lego kurang lebih. Jadi kita harus set up dulu di sini. Kita harus tes equipment-nya, terus harus diaudit juga oleh TÜV gimana apakah semuanya perfect, karena semuanya has to be perfect, dan kita butuh paper dari TÜV buat kasih lihat ke kunde, yo ini equipment-nya udah diakreditir oleh TÜV, ini semuanya perfect gitu. Nah, ini kerjanya bisa dibilang yang kerja kotor, kerja berat, karena kita kurang lebih juga bisa dibilang kayak kuli sih, karena yang harus pikul-pikul, gotong-gotong, harus set up semuanya, dan ya itu yang bisa dibilang kerja pakai otot. Kita cuma dapat PID-nya on paper, dan kita harus upbound equipment kita berdasarkan plan-nya itu. Nah, setelah semuanya oke, semuanya udah dapat Daumen hoch dari TÜV, udah ada papirnya, ini semuanya perfect, kita upbound lagi, packing semua equipment kita, masukin ke kontainer, dan teman-teman ada lihat juga di sini ada gambar pesawat, ada gambar mobil, dan kita traveling ke business teams ke project. Nah, di sana kita harus bangun setup lagi equipment kita dari awal, dan ini yang mulai spannend, karena kalau udah di PLTN itu ada try layer kurang lebih safety-nya. Kalau buat masuk layer pertama ya kurang lebih kayak di airport sih. Nggak boleh bawa benda tajam, nggak boleh bawa cairan, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, tapi handphone, laptop, apa semua masih bisa masuk. Kalau udah masuk layer kedua, semua elektronik nggak boleh dibawa, cuma boleh bawa badan sama helm, sama goggles, dan sama baju yang kita pakai itu. Kalau udah masuk layer ketiga, itu udah masuk ke containment namanya, dalam reaktor building. Itu yang betonnya aja, temboknya itu 2 meter atau 3 meter, entahlah. Dan itu untuk panasnya minta ampun, nggak ada cahaya sama sekali dari matahari. Dan itu yang layer ketiga, itu kita udah copotin semua baju kita, pakai baju kayak astronot yang dari mereka gitu. Dan itu yang agak beratnya, challenge kita, karena kita juga harus set up equipment kita di dalam reaktor buildingnya. Dan kalau di dalam reaktor building, kita juga nggak bisa seenak jidat keluar masuk bawa equipment kita, karena semua yang masuk ke dalam reaktor building itu harus didokumentasi. Jadi kalau ada 100 biji mur, harus dihitung depan si security chip, 1, 2, 3, sampai 100 biji gitu. Dan kita harus planning dari awal, apa aja yang harus kita masukin ke dalam gitu. Semuanya kita masukin ke alukiste, beratnya bisa 50 kilo minimal. Dan kita ya kayak kulit, gotongnya sendiri. Sampai gotong, naik tangga, turun tangga, kadang mesti jongkok, kadang harus dilempar ke atas. Nah, itu yang saya bilang tadi sih, get our hands dirty, itu yang kerja keras pakai otot, karena itu sangat berat kerjanya. Dan di situ juga kita nggak bisa seenak jidat keluar masuk bawa alukisnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang kelupaan, itu ya udah pakai tangan sendiri, karena kita nggak bisa masukin semua ke dalam kardus, bawa masuk ke dalam terus bawa kardusnya keluar, nggak bisa seperti itu juga, karena sebelum kita bawa keluar harus dicek juga contamination-nya, apakah itu contaminated dengan radioaktifnya ataukah itu terlalu tinggi radioaktivitinya. Nah, terus kalau terlalu tinggi itu harus di decontamination lagi, jadi urusannya udah ribet banget. Jadi semuanya itu mesti perfect, harus planningnya mantap, dan ya kalau ada yang kelupaan ya pikulnya lebih mampus lagi sih. Ya, selain itu juga equipment kita juga harus perfect semua, kayak yang tadi saya bilang, karena kalau misalnya ada kenapa-napa, ada yang rusak, ya emang kita bisa beli equipment-nya atau kirim dari Jerman. Cuma kalau misalnya kita nggak ada kertas dari TÜV yang bilang, oh ini equipment-nya, part dari sistem ini,
dan ini sudah terakreditasi, semuanya perfect, yang nggak boleh dirubah-rubah gitu. Kalau kita rubah, itu ya akreditasinya berarti udah nggak aktif lagi jadinya. Makanya kita harus planning sebelum kita berangkat ke proyek itu sematang-matangnya, supaya nggak ada yang ketinggalan dan semuanya perfect. Nah, makanya saya ngomong terus dari tadi, semuanya harus perfect, harus perfect, harus perfect, karena semua proyek, kayak teman-teman lihat, di sini ada Sun UA, dan di sini ada gambar euro. Semua proyek itu pasti terikat dengan waktu, dengan deadline, dan dengan duit. Jadi, kalau di bisnis kita, di bisnis nuklir, itu yang nggak perfect itu nggak diterima, karena we accept nothing but perfection. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak seperti yang kita beschreiben, itu urusannya bakal panjangnya minta ampun, dan itu bisa pasti bakal delay. Dan masalahnya, kalau ada kejadian delay, harus mundur gitu dari deadline-nya. Kalau di reaktor yang PLTN yang kecil, saya jujur lupa berapa megawatt tepatnya. Tapi kalau yang kecil, delay 1 jam itu dendanya itu 15.000 sampai 20-30.000 per jam. Kalau yang reaktornya yang sedang-sedang, yang nggak terlalu gede tapi nggak terlalu kecil, itu bisa 50.000 per jam. Kalau reaktor yang gede banget itu 60 sampai 70.000. Jadi bayangin sendiri kalau misalnya ada sesuatu yang entah equipment-nya sampai rusak dan kita harusnya di Verspätung 1 hari 24 jam. Kalau untuk reaktor yang nggak terlalu gede aja, 24 jam dikali 50.000 itu udah 1,2 juta. Jadi itu benar-benar stres kita, salah satu challenge kita dan drop juga, karena semuanya harus perfect dan semuanya harus on time. Gitu. Nah, selain itu juga itu yang job desk kedua saya, selain di lab dan technicalnya secara engineering yang kita get our hands dirty. Selain itu ada juga jobnya yang klasik, yaitu yang paling kurang adventurous, itu cuma bureau arbeit. Jadi ya ada kalanya juga kita duduk di balik meja, jadi the guy behind the desk. Kadang duduk sendiri sambil ngopi yang banyak, kadang juga ngerokok yang banyak. Tapi saya udah berhenti, cuma apun cuma juga butuh gimana caranya ini kita harus bisa solve problem gitu. Dan Biro Arbeit juga, of course, kita harus brainstorming juga sama kolega-kolega yang lain atau sama kunde kita, gimana cara kita solve the problem. Dan kita juga harus networking juga ke kunde-kunde kita harus jaga relasi kita, build up di gute Beziehung, harus meeting sana sini, dan juga harus meeting juga sama suppliernya supaya kita dapetin apa yang kita mau gitu. Dan harus banyak kalkulasinya, entahlah itu cost, entah itu yang secara teknikal. Kita harus banyak bukan ngarang cerita sih, tulis report yang entah sampai ratusan slide, karena semuanya harus terdokumentasi secara jelas, dan harus audit juga. Ya, selain itu juga ya to-do list-nya kita itu pasti biasanya sih banyaknya, ya banyak banget. Selain itu juga kita mesti planning juga semuanya, planning kita antar schedule-nya gimana, personal planning-nya gimana, supaya kita get the perfect guy for the perfect job. Kita juga harus cost calculation, supaya kita juga untung dan nggak rugi gitu. Dan in the end, di sini ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya customer adalah raja, dan customer itu happy dan sufriden dengan performance kita, karena ya customer is the king gitu sih. Dan kita juga harus komunikasiin ke customer hasil dan results kita itu in such a beautiful way supaya customer itu happy gitu sih. Oke. Nah, itu sebagai project engineer. Nah, kalian saya asumsi yang teman-teman di sini semuanya kuliah engineer, dan saya asumsi juga ntar kalau udah lulus kerjanya pun ya mungkin kurang lebih mirip-mirip begini. Mungkin ada Schwerpunkt yang di mana yang lebih berat, mungkin ada Schwerpunkt yang di mana yang nggak seberat saya gitu.
Cuma ya kurang lebih sih secara groben overblick itulah pekerjaannya seorang project engineer. Nah, kalau ada orang yang udah jobnya max pas, ya udah saya gini aja gitu. Tapi ada juga yang mau wider and weekend karena wah pokoknya saya mau lebih yang tamak gitu. Ya bukan tamak sih kan, yang berusaha terus untuk jadi maju terus dan push diri sendiri gitu. Nah, di sini kita bisa meniti karir sebagai project engineer, itu ada 3 options-nya. Options yang pertama yaitu untuk jadi expert. Nah, kalau mau jadi expert, itu yang pasti harus know-how-nya di satu bidang yang sangat spesifik, itu sangat dalam sekali. Nah, itu kerjanya sebagian besar sih cuma nge-lab, kerjain R&D, tulis reportnya, terus mungkin sedikit di technical-nya, tapi kalau yang udah urusan dengan kunde, scheduling, planning, cost calculation, networking, itu mungkin udah jauh lebih sedikit. Tapi yang titik beratnya lebih ke engineering side-nya gitu, yang kita full di R&D, entah di lab, entah di on-site, dan itu yang kita harus build up our know-how basis kita lebih dalam lagi setiap hari gitu. Option kedua, selain jadi expert, yaitu jadi project management. Masuk ke project management, jadi project lighter. Kalau project lighter kurang lebih sih sama kayak seorang project engineer. Cuma schwerpunktnya lebih ke bureau arbeit karena harus meeting dengan banyak. Karena project lighter itu adalah bisa dibilang filternya. Jadi masukan dari kunde itu disaring sama project lighter, dari project lighter baru di ausbreiten ke project engineer-nya, dan dari masukan dari project engineer itu semuanya naik ke project lighter, dari project lighter baru disampaikan ke kundenya gitu. Jadi kurang lebih itu ada di filter yang di tengahnya. Nah, seorang project lighter juga harus punya know-how basis yang dalam, yang pasti harus tahu lebih banyak dibandingin kundenya. Dan itu nggak boleh sama sekali kalau kundenya itu bisa tahu lebih banyak atau ngerti lebih banyak dibanding seorang project manager itu. Dan karena kita harus yang provide solution yang give an answer to every questions gitu sih. Dan project manager itu ya tadi yang saya bilang banyak meetingnya berurusan dengan kunde, tapi juga masih ada sih kadang-kadang masih bisa nyolong waktu sedikit untuk kerja di lab atau untuk kerja yang kotornya gitu sebagai engineer-nya untuk setup equipment-nya dan so weiter. Nah, itu sih yang seorang project manager. Nah, selain itu bisa juga masuk ke corporate management. Itu yang ya masuk ke manajemen ya sih di corporate. Dan itu know-how-nya nggak harus dalam, tapi harus segala macam produk yang ada di company kita harus tahu gitu. Walaupun cuma basisnya doang, tapi itu nggak terlalu dalam. Nah, di situ itu cuma bureau arbeit dan kemungkinan besar sih nggak ada kerjaan yang di lab atau yang di on-site lagi sih. Jadi itu cuma pure bureau arbeit, meeting, cost calculation, scheduling, planning, and so weiter and so forth. Gitu. Jadi pekerjaan sebagai project engineer itu kalau misalnya ada suatu saat gitu, ini tuh udah terlalu berat karena udah terlalu banyak jobnya, saya cuma mau fokus ke satu doang, itu jujur bisa banget. Kalau udah nggak mau kerja kantor lagi, cuma mau jadi the guy behind the desk, kalian bisa ausbilden lanjut untuk masuk ke corporate management misalnya, untuk jadi Führungskräfte. Jadi kalian cuma steuern orang-orang dari bawah, kalian yang cuma kerja di balik laptop gitu. Nggak tahu kalian misalnya cuma bilang, nggak mau ada hubungan dengan kunde itu, mereka cuma bikin pusing, saya pokoknya mau kerja yang asiknya gitu. Itu kalian bisa juga masuk jadi ke expert gitu, kalian cuma kerja di lab atau kerjanya di on-site doang. Kita yang do something with our own hands gitu. Jadi kita udah kayak counselor, kayak artist, jadi kita engineer kunst, kita membangun sesuatu out of nothing with our two hands gitu.
Ya, selanjutnya ini ada quotes dari James Dean. Dream as if you will live forever, live as if you will die today. Ini saya cuma di penghujung dari presentasi saya. Ini cuma memasukin saran doang sih, atau ya sebagai Überblick atau buat ya saran sih buat teman-teman semua. Ya kita emang Ausländer di Jerman. Mungkin Deutsch kita itu nggak perfect. Mungkin kalau profesor di Uni ngejelasin bla 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 bla, teman-teman kita yang bule-bule langsung ngerti so oke. Dan kita cuma ngomong apa sih ini orang gitu. Atau yang kita belajar, mereka kok cepet banget sebentar bisa ngerti, kok ini orang pinter banget, kenapa gua nggak ngerti-ngerti gitu. Ya itu sih jujur kendala kita sebagai Ausländer. Jujur saya juga udah cukup ngalamin yang seperti ini gitu. Tapi masukan dari saya, jangan pernah jadiin kendala kita sebagai Ausländer di negeri Jerman ini itu yang menghalangi kita untuk bermimpi besar itu. Jadi setiap orang di dunia ini berhak punya mimpi yang besar, mimpi yang saya mau begini, saya mau begitu, target saya begini, target saya begitu. Dan itu jujur aja bagus ya, karena kalau kita udah bermimpi, kita bisa ngebayangin, oh saya maunya begini, atau begitu, dan itu akan secara di unterbewus masuk ke pikiran kita, dan kita secara nggak langsung bakal ngerjain itu. Maka itu masuk ke second partnya, live as if you will die today. Jadi setiap hari kita harus kerjain sesuatu itu with the best gitu, with the best effort. Jangan cuma dream doang, kalau dream doang cuma tidur doang kerjanya, tapi bangun tidur juga, do something, and just do it. Saya juga jujur banyak ngalamin kesulitan waktu uni dan waktu kerja. Waktu saya praktikum di Merck, itu saya nebenbei, setelah itu saya kerja kayak orang normal, 9 to 5, kadang juga 9 to 6, pulang kerja, makan, langsung buru-buru ke uni, karena untuk ngeberesin masterarbeit saya buat final Abgabe. Itu pulang kantor jam 6 sampai rumah jam 7, makan, lanjut ke BIP jam 8 malam, duduk di sana sampai jam 2 pagi, pulang ke rumah tidur 3 jam 8 pagi udah di kantor lagi. Ya, that's life. Cuma ya, itulah yang bikin tantangan seperti inilah yang bikin kita belajar itu di pelajaran kehidupan, yang bikin kita jadi lebih kuat, lebih manusia yang lebih tangguh gitu. Jadi setiap hari kita juga harus do everything with the best for the best, get out from the comfort zone, dan harus lakuin hal yang kita nggak suka gitu. Kalau saya juga balas belajar, benci banget namanya belajar, tapi ya kalau namanya klausur fase ya mau nggak mau Senin sampai Senin cuma di BIP doang dari pagi sampai malam gitu. Bukan karena hobinya belajar, saya juga lebih senang hura-hura, cuma ya kalau emang waktunya belajar ya terpaksa harus belajar, ya udah deh 1 bulan setiap hari nonstop ya harus belajar. Jadi intinya sih kalau misalnya kita bisa bermimpi besar, kita punya bercita-cita dan semuanya itu yang positif, dan kita lakuin itu secara mit ganzen Herzen, mit ganzen Seelen, nah itu pasti ada hasilnya, karena kerja keras menurut saya itu adalah yang paling jujur dan pasti akan membuahkan hasil gitu sih. Itu aja sih paling dari saya. Das war's von meiner Seite. Terima kasih udah mau dengerin saya cerita. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kita bisa diskusi juga. Saya Giana. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yosua. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk Kak Yosua atas ilmunya. Nah, sekarang kita akan membuka sesi untuk sesi tanya jawab ya. Pertama-tama, saya mau ada pertanyaan dari Alexander dari Nordrhein-Westfalen. Kenapa Kak Yosua memutuskan untuk internship di Indonesia, dan setelahnya apakah itu dipandang di sini sebagai hal yang positif atau hal yang negatif? Yes, itu saya waktu itu sih ini ya, waktu itu kan masih bachelor, terus CV juga, saya ngomong jujur aja, CV saya juga masih kosong. Jadi ya, ganz ehrlich, Ausländischer Student, nilai jelek,
CV kosong, lamar kerja di sini. Saya waktu itu juga kirim udah banyak banget lamaran, semuanya cuma dapat uplandung gitu. Akhirnya saya putusin, cobalah lamar di Indo. Ngejualnya ya, Leute, saya kuliahnya di Jerman loh. Kalau orang yang di Indo kan, kalau gimana ya ngebaca gitu di sini, oh dia kuliah di Jerman, langsung kayak wow gitu. Padahal juga ya, belum tentu saya lebih pintar dari orang yang kuliah di UI atau di tadi undi-undi di Indo gitu. Jadi waktu itu karena bisa dibilang karena kepepet sih, karena saya nggak dapat internship di sini. Saya ngejual diri saya sebagai student dari Jerman di Indonesia, dan jujur kebetulan dibeli sama perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, di dunia, apalagi di bidang chemical engineering. Dan saya akhirnya masuk ke situ sih, karena ya emang harus internship, itu salah satu kriteria supaya bisa lulus Uni, dan perusahaannya juga wow gitu. Dan setelah itu saya balik ke Jerman, udah ada BASF ini di CV, dan itu lumayan dilihat sih, karena setiap kali saya job interview itu yang salah satu, kamu dulu di BASF ngapain gitu. Jadi ya ich gehe davon aus, ya dilihat sih gitu sih. Terima kasih buat tanyanya. Oke. Lalu berikutnya dari Teresa, lebih baik mana? Ini sekaligus ini juga beberapa pertanyaan saya koreksi ya. Kenapa Kak Yosua memutuskan untuk langsung master dibandingkan dengan mungkin bachelor terus kerja berapa tahun terus habis itu baru master? Karena dulu saya juga udah putusin setelah saya kuliah, saya mau stay dulu di Jerman dan mau coba bangun karir dulu di sini sampai saya bosan baru mau pulang ke Indo gitu. Rencananya sih gitu, zaman dulu. Dan menurut saya juga, kalau misalnya saya mau kuliah, mau lanjut di Jerman, mau bangun karir di sini, modal saya kalau bachelor itu nggak cukup. Karena dibandingin sama student-student yang lulusnya tahun 90-an, mereka itu semua diplom. Diplom itu 6-7 tahun. Jadi diplom itu ada bachelor dan master. Dan kalau saya cuma modal bachelor doang, mau ke kuliah, lanjut kerja di sini, ya itu nggak bakal cukup sih. Dan saya udah yakin itu pasti bakal cuma dapat uplandung. Jadi ya tanggung lah istilahnya sih, ya master aja gitu. Dan master juga kebetulan sih nggak lama. Maksudnya nggak, kalau kita udah lulus bachelor pasti lulus master, karena bachelor itu yang paling grausam, yang paling buruk, yang paling horor bisa dibilang begitu. Kalau kalian bisa survive bachelor, pasti survive master. Itu udah 100%. Saya belum pernah dengar satu pun teman saya yang dari uni, yang dari master itu ditendang karena udah nggak kuat gitu. Nggak pernah. Yang ada kita semua waktu bachelor itu cuma survival modus, masuk ke master itu kayak gini doang, easy gitu sih. Makanya saya nggak balik ke Indo kerja, tapi lebih pilih kerjanya di Jerman dulu. Nah, untuk kerja di Jerman dulu itu butuh master gitu sih. Jadi bachelor sebetulnya nggak cukup ya? Kalau di Jerman nggak. Kalau di Jerman jujur nggak. Kalau di Indo itu cukup. Kalau di Jerman, kalau kita tahu sih orang Jerman itu, apalagi kalau di bidang engineering ya, kebanyakan kolega-kolega saya di Arbeit itu malah punya doktor. Ya, kalau cuma modal bachelor itu agak susah sih, karena orang di sini juga lihat, oh ini orang cuma lulusan master gitu, bisa apa sih dia? Saya aja maksudnya kadang juga suka digituin gitu. Kalau yang bachelor itu mungkin nggak bakal dikasih proyek yang sangat atraktif, tapi dapatnya malah kerjaan yang bisa dibilang Strafe sih, Strafarbeit yang nggak ada yang mau kerjain, malah yang itu. Karena jujur saya lihat sendiri dari kolega saya, ada satu yang cuma lulusan bachelor, ya kayaknya ya begitu. Kalau begitu, ini sekaligus juga ada beberapa pertanyaan juga. Apakah dengan kita bisa make up kekurangan kita dengan kita nggak ambil master, itu dengan cara kita ambil praktikum, seperti 6 bulan atau 1 tahun? Intinya sih, kalau misalnya cuma modal bachelor doang, 1 lembar ijazah dan 1 lembar mungkin praktikum, itu sulit. Tapi kalau misalnya, sebenarnya Unternehmen itu yang penting kita bisa buktiin, yo, saya adalah
sebutin saya adalah Budi dan saya ini paper saya pernah kerja di sini, saya pernah kerja di sana, saya dipercayakan untuk kerjaan ini, dipercayakan kerjaan itu, bla bla bla, and so on and so forth. Itu sih jujur mereka pasti udah nggak peduli lagi gitu. Background kita cuma master atau bachelor atau doktor atau apalah, atau cuma Ausbildung. Yang penting kita bisa überzeugen sih ke Arbeitgeber kita, yo, saya capable dengan job profile ini dan saya bisa. Jadi kalau misalnya emang cuma lulusan bachelor gitu, tapi punya pengalaman yang sangat menarik di bidang apa gitu selama berapa lama, dan pernah kerja di bidang apa gitu, dan ini itu, nah itu sih mungkin bisa sih, harusnya sih bisa, karena Jerman juga udah nggak terlalu kaku lagi, udah mulai perlahan-lahan. Kalau zaman dulu kan di sini kulturnya ya, lulus, welcome to the club. Kita nggak peduli kamu social awkward atau nggak bisa ngomong atau apa, nggak peduli. Yang penting 1-0, welcome to the club. Oh, saya komando, raus. Kamu berarti orang yang kurang cerdas gitu. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih dilihat karakter orangnya gimana. Kita bisa nggak sih zusammen Arbeit gitu sama orang ini? Ini orang masuk nggak sih sama tim kita? Pas nggak gitu? Apakah bakal diterima sama tim kita gitu? Atau tim kita bakal nggak mau kerja sama orang gitu? Itu yang jauh lebih penting di perusahaan gitu. Baik. Nah, terus berkaitan dengan nanti urusan cari kerja atau misalnya untuk cari praktikum. Idealnya berapa bulan sebelumnya memulai proses pencariannya? Secepat mungkin. Jadi kalaupun udah punya ide, harus cari praktikum gitu. Walaupun praktikumnya masih, let's say 6 bulan ke depan, ya udah mulai cari aja gitu. Ntar tinggal, kalau misalnya perusahaannya emang butuh, dan perusahaannya emang udah niat gitu, mau ini, saya pokoknya mau kamu, pun penting, kamu bilangnya gitu, ya bisa ya semester depan, pasti ditungguin kok. Jujur ini juga pengalaman saya pribadi sih, waktu saya belum lulus uni, cuma waktu itu saya udah tanda tangan kontrak sama Merck buat praktikum. Bos saya yang lama dari Areva, dia telepon saya, yo kita butuh orang, cepetan balik ke sini. Cuma ya saya bilang, nggak segampang itu Ferguson, karena saya udah tanda tangan kontrak sama Merck, dan ya saya harus kerja di sana dulu, kalau enggak ya itu strafbar. Jadi ya saya bilang, lu warte mal kurz, kamu tunggu dulu 4 bulan, setelah saya lulus, saya mesti ganti visa juga, habis itu baru saya bisa kerja sama kamu. Dan akhirnya ditungguin, walaupun mereka waktu itu maunya dari tahun 2018, itu saya dapat ijazah saya belum. Cuma mereka udah ngotot, ayo masuk balik lagi. Tapi kalau misalnya kita bilang nggak bisa gitu, ya pasti juga ditungguin. Jadi ya kalau misalnya kita bisa überzeugen waktu kita job interview, dan kita bisa nego sih harusnya. Saya sebenarnya emang nyarinya kecepatan gitu, tapi maunya masih 3 bulan lagi gitu. Ya harusnya sih it's okay. Jadi ya kalau emang mau cari job ya, kalau bisa sih secepat mungkin gitu. Ya, baik. Terus, nah sekarang berkaitan dengan pencarian kerja, apakah kalau ini kan sebentar, bagaimana kayak sebentar, saya baca, berapa persen ilmu yang didapat murni dari perkuliahan dan berapa persen yang entah baru di herausgefunden pas lagi kerja? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, saya suka pertanyaannya. Terima kasih yang udah nanya juga. Itu sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya kalian entah master arbeit di perusahaan, dan setelah master arbeit di perusahaan gitu kalian di Übernehmen, nah itu sih pasti banyak gitu ya. Tapi most of the time sih kalau yang normalnya gitu, sebelum uni, lulus, masuk kerja, ilmu yang kepake yang kita dari uni itu bisa dibilang dikit banget, benar-benar sangat sedikit. Karena kita belajarin di uni itu bisa dibilang sangat eksotis gitu. Itu cuma forsyung dari profesornya ini, profesornya suka sama satu ini, dia forsyung ini yang sangat dalam, ya udah gitu, dan sangat detail. Apakah itu bakal kepake di kehidupan nyata ya itu namanya juga ya masih forsyung gitu. Yang jelas itu semua Grundlage, basics itu sangat penting. Jadi yang kita pelajarin waktu awal-awal kuliah,
apalagi di bachelor. Nah itu yang penting, sangat penting banget gitu. Itu yang kepake. Tapi kalau yang udah sangat detail, udah masuk yang pelajaran yang eksotis, entah apalah itu sih kebanyakan sih kalau misalnya nggak dilanjutin di sana, ya pasti sih nggak kepake. Dan pasti kalau misalnya masuk job baru itu pasti learn something new gitu. Kita jujur kalau sebagai project engineer gitu, kita kan cuma belajarin teknikal. Mana ada sih pelajaran manajemen gitu di uni yang atau di jurusan yang teknikal, kecuali Wirtschaft Engineer of course. Tapi kalau misalnya Maschinenbau gitu, kalaupun ada pun pelajaran tentang manajemen, itu pun pasti juga cuma sedikit gitu. Nah itu semuanya itu pasti learning on the job. Jadi saya bisa bilang minimum 90% apa yang saya pelajarin di apa know-how saya di kantor itu 90% saya belajar di kantor, bukan di uni. Maksimal, benar-benar maksimal dari know-how saya itu cuma 10% yang saya bawa ke uni, yang benar-benar eins to eins applicable ya, benar-benar eins to eins applicable. Jadi yang lain sih pasti belajar. Dan itu selalu ya, kalaupun jadi manusia tuh pasti harus belajar terus something yang baru sih. Kalaupun saya suatu saat pindah job dan di pekerjaan yang lain, itu juga pasti belajar sesuatu yang bisa bilang sangat baru lagi. Mungkin basicnya benar-benar sangat-sangat basicnya itu grundlagennya. Oh ya ini kan ini saya bilang ini dulu dapat pelajaran semester 3 bachelor gitu. Tapi basicnya itu dan kita off-bound sendiri. Dan menurut saya juga intinya kita kuliah itu belajar gimana cara kita belajar. Apalagi kita engineer gitu. Kita problem solving. Jadi kita punya kendala di sini dan kita belajar sendiri gimana caranya sih kita belajar. Gitu sih. Oh, oke. Nah, lalu berhubungan dengan ini juga, kebetulan kita di sini juga punya satu junior juga ya, yang kebetulan sekarang lagi kuliah di FAU juga, Oke. di master ya. Dia juga baru mulai work student. Tapi, Good. ya, tapi begini pertanyaan dia, mendingan masternya secepat-cepatnya, terus pengalaman kerja udah 2 tahun stop, atau pelan-pelan aja, kayak maksudnya masternya nggak kayak sesuai regular student site, tapi yang penting di situ dia kumpulin pengalaman. Sebenarnya it depends sih. Kalau saya ya, ini jujur pengalaman saya sendiri juga. Saya master berapa ya? 5 semester kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sebenarnya bukan karena saya kesulitan di studiumnya atau apa. Saya jujur aja, semua klausur itu beres dalam 2 semester. Kalau semester 3 sebenarnya tinggal master arbeit, habis itu beres uni. Tapi sengaja saya mundurin 1 tahun karena waktu itu yang ada di pikiran saya, kalau misalnya saya dulu sekarang harus mulai kerja, ya welcome to the real life gitu. Ya udah deh bakal kerja setiap hari. Jadi ya udah. Jadi saya sengaja waktu itu semua klausur saya ambil di 2 semester pertama. Semester 3, semester keempat itu saya waktu itu working student juga, jadi lumayan juga bisa kerja, ada penghasilan juga. Dan di samping itu ya bisa dibilang menikmati hidup itu saya bisa dibilang mencari jati diri, bangun karakter saya sebenarnya tuh saya maunya apa sih, saya maunya gimana sih. Dan saya jujur sih, kalau menurut saya pribadi, yang kayak gitu jujur penting juga sih. Ada kalanya, emang kalau misalnya kuliah, bachelor 6 semester, master 3 semester, langsung lanjut kerja habis lulus. Ya kalau misalnya emang maunya pilihannya begitu, that's good gitu. Ya balik lagi ke diri masing-masing sih. Kalau saya jujur nggak mau sih, karena waktu itu saya pikirannya kayaknya udah dari tahun 2011 cuma kerja keras, perpustakaan, belajar kayak orang gila gitu. Now I deserve this, saya mau ausruhen, menikmati hidup, saya mau urlaub dalam setahun 5 kali. Jadi dalam 1 tahun itu, kebetulan waktu saya semester 3, semester 4, kerjanya cuma urlaub, belajar bahasa baru, saya belajar something new, saya sambil kerja juga waktu itu jadi work student, dan setelah itu, setelah dapat ausruhennya, gimana ya, kayak jadi lebih open minded juga, lebih terbuka, dan baru sih saya beresin uninya. Tapi ya itu kalau saya, kalau misalnya teman-teman yang lain, wow saya udah nggak sabar Pak, pengen kerja, pengen masuk industri.
bitteschön, also ini bukan yang bisa dibilang, oh harus begini, ini lebih baik, oh harus begitu, ini lebih baik, gitu sih. Lebih kembali ke diri masing-masing. Baik. Nah, tadi sempat nih, apakah bahasa yang digunakan bahasa Prancis ya? Waktu itu belajarnya, kepakai di dunia kerja? Atau hanya just for fun aja? Waktu itu sih kebenaran cuma just for fun sih, karena ya pengen aja sih punya bisa selain Indo, Jerman, Inggris ada satu bahasa lagi gitu. Dan waktu itu saya mikir, ya saya waktu itu work student di perusahaan Prancis, iseng lah belajar bahasa Prancis. Sedikit kepake sih, karena saya kerja di perusahaan Prancis, banyak berkomunikasi dengan orang-orang Prancis yang di Prancis, dan kultur mereka itu bisa dibilang beda banget sama kultur Jerman. Kalau kultur Jerman, kalau misalnya kita basa-basi pakai bahasa Jerman, apalagi engineer, kita nggak kenal, langsung kayak Abstand bitte. Kalau orang sana, kalau belum kenal, halo, cipiki, terus basa-basi dengan Prancis, nah itu biasanya jadinya lebih enak gitu buat kerja bareng mereka, karena mereka jadi lebih welcome dan lebih open. Nah itu kalau buat saya pribadi sih lumayan kepake sih bahasa Prancisnya. Walaupun juga Prancis saya kacau balau, cuma ya bisa dibilang sangat basic doang gitu. Baik. Terus, nah sekarang ada pertanyaan juga. Mm-hmm. Sebagai Auslander, bahasa Jerman kurang terlalu bagus. Apakah mungkin bisa di make up dengan misalnya kita punya kemampuan lain seperti bahasa Inggris begitu? Tergantung juga. Kalau misalnya emang maunya masuk, tergantung beraihnya juga sih ya. Kalau gimana ya? Kalau misalnya masuknya itu ke perusahaannya yang perusahaan klasik yang Jerman yang masih kaku, nggak terlalu besar dan kundanya orang Jerman semua, ya itu mungkin agak susah gitu. Tapi kalau misalnya bisa masuk ke Siemens itu kan perusahaan besar, itu sih mau Jerman mau Inggris itu udah yang penting kamu bisa kerja, get the job done, mau sprachnya apa ya terserah gitu. Jadi itu juga tergantung sih sama perusahaannya. Apakah ada permasalahan mungkin pas Bewerbungsgespräch atau pas contohnya bikin Einschreibung ketika karena urusan bahasa ini? Pasti ya, jujur aja itu juga ya itu bisa dibilang tantangan kita sih ya sebagai Auslander ya, karena jujur tulis Bewerbung itu bisa dibilang cuma tulis dalam kata bullshit gitu. Yo, wie geil denn ich so. Kamu harus terima saya karena saya wow gitu. Cuma ya that's part of the game gitu, karena ya kita harus yang step awal kita supaya kita dapat attention-nya dari HR atau enggak itu dari Bewerbungsschreiben. Dari Bewerbungsschreiben ini kita harus investasi waktu itu berminggu-minggu, mungkin kadang berbulan-bulan, jujur ngomong. Untuk satu stella ya. Kalau misalnya cuma punya satu motivation schreiben, cuma atasnya diganti perusahaannya Siemens, dihapus, digantiin telah jadi Samsung gitu, terus bawahnya isinya sama semua. Ya susah sih ya. Jadi kalau menurut saya Bewerbungsschreiben itu sangat penting dan benar-benar harus invest waktu sebanyak mungkin, jelasin ke si HR-nya kenapa saya yang cocok gitu. Jelasin juga kalau kamu tuh bisa kerjain jobnya ini karena saya pernah kerjain hal yang sama di uni atau di praktikum atau di mana. Jadi kayak cocokologinya itu harus masuk juga dengan job profilnya. Dan saya juga bisa cerita dari pengalaman sendiri. Waktu saya lamar di Areva, waktu jadi web student, di situ ada beberapa kandidat. Nah, setelah saya kerja berapa lama, saya tanya iseng sih ke bos saya, bos, lu kenapa ambil gua? Kenapa lu nggak pilih yang lain? Gitu. Kayaknya kandidat lain lebih meyakinkan. Dan si bos saya juga bilang, emang mereka lebih pinter dari lu. Kelihatan kok. Langsung kaget dong kayak,
oke, kalau gitu kenapa lu ambil orang bodoh, kenapa nggak ambil orang pintar gitu. Dia cuma bilang, dia baca motivation letternya, dari semua motivation letternya, saya satu-satunya bilang, yang paling polos, yang bilang, yo, saya student, dan saya mau karena belajar di sini. Dan saya mau kembangin diri saya di sini. Dan saya bakal, kalaupun saya nggak bisa, saya mau berusaha keras supaya saya bisa masuk ke tim kalian. Dan yang kalau itu yang dari saya gitu. Dan kebaikan dari yang kalau motivation Strymon yang lain itu yang yo saya pinter ambil saya. Jadi kurang lebih gitu. Jadi dari motivation Strymon ini itu bisa dibilang sangat penting sih karena itu yang bisa yang jadi faktor yang utama kenapa kalian bisa diambil itu. Walaupun bisa dibilang kita Auslander, Jerman kita nggak bagus, nilai kita jelek gitu, gitu sih. Baik. Kasih. Terus pertanyaan lagi. Ini mungkin dua lagi ya yang bisa berikan karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi sebagai chemical engineer, skill apa saja yang benar-benar perlu dikuasain untuk karir ke depan? Oke, kalau mau emang minatnya mau kerja sebagai chemical engineer, itu sih yang pasti kimia sih. Yang ya basic gimana kita verhalten di lab aja sih. Jangan ada kimia kita minum gitu karena haus atau makan di lab atau tiduran di lab atau lagi bawa misalnya bawa hydrofluoric acid, puff tumpah kena ke badan kita terus lumer semua badan kita ya itu aja sih intinya. Kita bisa vernünftig im Labor arbeiten, itu aja udah cukup. Dan itu pun kalau bisa, kalian udah jauh lebih hebat dibandingin sebagian besar orang-orang yang kerja di lab. Oke, baik. Terus, bentar. Oh, sebentar actually kita dikasih waktu tambahan, lumayan. Nah, terus setelah kerja, apakah tantangannya itu, ya, adakah tantangannya juga setelah kerja? Lebih menantang malah karena ya di mana-mana ya tanda tangan kita dan nama kita kan. Jadi kita yang responsibel. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, entahlah itu 10 tahun lagi, bisa dilihat dari dokumennya. Kalau misalnya ada nama kita, tanda tangan kita, terus kita yang salah ya begitu deh. Apalagi kita di bisnis nuklir ya, tantangannya tuh luar ya bisa dibilang sangat berat ya karena ya wie gesagt everything must be perfect, we accept nothing but perfection. Jadi dan apalagi juga kita punya side truck juga, semua harus on time, semua harus perfect. Ya kadang bisa dibilang itu bisa mission impossible juga sih. Terus lagi kalau tantangan kerjanya kita kalau di 4-Ort yang kerja pakai otot gitu, kerja capek. Kadang badan kita udah capek, otak tapi harus tetap mikir ini gimana caranya, ini kerjanya gimana. Karena ya kita nggak boleh itu kalau di 4-Ort atau di proyek itu sangat besar potensinya buat bikin kecelakaan. Apalagi kalau badan udah capek, kepala juga udah capek. Nah itu tantangan terbesarnya sih, bisa dibilang gitu. Tapi ya, bisa tiap job pasti beda-beda sih tantangannya. Kalau tantangan kita sih kurang lebih ya gitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin yang terakhir untuk saat ini ya. Bagaimana cara yang baik untuk mengurangi kesulitan dalam meniti awal karir, terutama di bidang teknik di masa pandemi ini? Ya, kalau misalnya udah mulai karirnya, apalagi lagi begini ya kerja paling, saya cuma bisa bilang mungkin ya kerja vernünftig, mit besten Gewissen und Sinne vielleicht, dan kita perform, kasih lihat ke bos, emang ini lagi masa sulit ya, tapi ya kita ngerti dan kita juga berusaha yang terbaik gitu. Jangan ya, ini lagi masa gini ya, tapi ya tetap kita kasih performance kita yang terbaik untuk perusahaan. Supaya perusahaan juga bisa lihat kita gitu, kita lagi masa sulit, tapi kita bisa bareng-bareng pikul bebannya gitu sih paling. Baik. Terus
Oke, saya bisa tambah pertanyaan lagi nih. Jadi, apakah sewaktu kuliah kita mendingan coba dapat pengalaman dari beragam engineer job branch, atau lebih baik kita fokus ke satu work experience aja saat nanti work student atau praktikum? Ini personal opinion saya ya. Mungkin nggak apply buat semua. Kalau menurut saya, mendingan berbagai macam. Makin beragam itu makin bagus. Karena HR makin bisa lihat gitu, oh ini orang multi talenta banget nih. Dia pernah kerjaan ini, pernah kerjaan itu, pernah kerjaan ini, pernah kerjaan itu. Yang semuanya beda, nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu itu semuanya menarik gitu. Dan itu menurut saya sih jadi salah satu session juga buat kasih lihat ke calon bos kita, yo kamu saya bisa cepat adaptasi gitu. Job apapun, tes apapun, kasih saya waktu untuk saya beradaptasi dan saya bakal perform. Itu menurut saya sih bagus banget kalau begitu ya, menurut pribadi. Tapi kalau misalnya emang kalian udah tahu gitu, oh saya maunya kerja entahlah di bagian R&D, di bagian handphone, di bagian baterai handphone supaya baterai bisa tahan setahun gitu. Ya udah kerjanya ya carinya jobnya yang hubungannya yang ada itu aja gitu, yang fokus satu itu doang. Kalau emang udah tahu maunya kerjanya di bidang itu doang dan kamu di bidang lain gitu. Jadi Baik. ya balik lagi ke diri kita masing-masing. Baik. Terus ini dari saya pribadi ya sebetulnya ya, bisa jelasin work student itu apa dan bagaimana cara kita daftarnya? Sebenarnya work student ya itu kerjaannya ya sama sih dengan kerjaan orang full-site, dan kebanyakan itu atau bisa dibilang kerjaan work student itu kerjaan orang full-site yang udah nggak kepegang lagi atau yang mereka kanbok atau kanelus atau yang udah nggak ada waktu buat ngerjainnya tapi bisa dikerjain semua orang gitu. Ya bisa macam-macam sih. Kalau kebenaran saya dulu work studentnya itu di lab, jadi ya yang lab, kerja di lab dulu cuma satu orang di kantor, si mantan bekas bos saya sekarang jadi kolega, dan satu orang work student. Jadi dia nggak sendiri gitu. Nah, tergantung juga sama jobnya. Ada juga work student yang cuma kerja di Excel doang, hitung-hitungan gitu. Apply-nya gimana? Waktu itu sih saya saya waktu itu kan di kuliah di Erlangen. Saya lihat aja list perusahaan-perusahaan di Erlangen yang kurang lebih bisa potensial kasih saya pekerjaan apa ya itu. Jadi ya Siemens misalnya, atau Areva waktu itu, atau masih ada lagi perusahaan Infineon kalau nggak salah namanya, atau apalah. Ada apa lagi ya? Ada beberapa perusahaan sih yang kemungkinan bisa kasih job chemical engineer buat seorang chemical engineer. Terus saya cek websitenya satu-satu, dan kebetulan waktu itu di Areva ada open Stelle. Jadi ya apply normal biasa aja sih. Gitu. Kalau mau cara cepatnya ya kalian kenal sama seseorang, entah manajer di Siemens atau apa, tanya dia ada kerjaan apa enggak ya. Itu cara cepatnya sih. Berarti orang Juga dalam, gitu. berarti formula vitamin D tetap berlaku. Apa sih Ya tetap walaupun kita di Jerman, vitamin B itu tetap yang paling kuat. Ya karena ya saya jujur ngomong aja, saya dapat job yang sekarang itu kan karena saya dulu pernah kerja di Areva. Atau saya dulu dapat job di Merck karena saya kenal seseorang yang kenal seseorang yang kenal seseorang yang kerja di Merck. Jadi ya bisa dibilang itu ya penting juga. Tapi ya nggak harus begitu juga. Ya apply secara klasik gitu itu ya bisa juga kok. Saya juga dapat kok gitu. Teman-teman saya juga yang orang-orang Indo yang di sini juga dapat semua juga kok. Gitu. Yang penting ini aja sih, kalian invest waktu yang cukup buat tulis perbandingnya. Nah, kirim aja 10 biji, pasti satu ada yang nyangkut kok. Kalau bikinnya bagus gitu. Oke, ya baik. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari para pemirsa? Oke, kalau udah nggak ada berarti ini ya, untuk saat ini saya mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Joshua atas presentasinya pada hari ini. Kami semua bisa mendapatkan manfaat banyak banget, terutama bagi kami semua yang kebetulan kita, mungkin kebanyakan dari kita di sini kuliah di bidang engineering ya, dan kita
mungkin walaupun mungkin bidang kita nggak terlalu bersinggungan juga dengan Mhm. chemi atau berhubungan dengan kayak apa sih namanya nuklir, tapi Waduh, jangan sampai lah. uangnya kenceng kan tapi ya. Aduh, enggak lah. Standar kok. Ya, tapi tetap sih ini ya bagus juga untuk kita juga terutama mengenai cara untuk daftar kerja. Dan sekarang saya sebelum mengakhiri sesi ini, saya boleh nggak minta tolong kepada semuanya, tolong aktifin kameranya karena saya sekarang mau ambil gambar. Ya sambil aktifin, saya juga ucapin terima kasih juga udah Ya, mau dengerin saya ngomong. Kalian pilih pilihan yang tepat, yaitu untuk jadi seorang engineer. Kalian punya karir yang cemerlang di depan kalian di masa depan. Ya, cepat lulus and welcome to the club. Kalian semua oke. calon-calon orang sukses. Ya, semua kameranya sudah nyala, ada mesin yang belum nyala nih. Sebentar. Ini share screen saya matiin aja kali ya, biar itu Iya, ya. kelihatan semua. Iya, matiin dulu aja. Ya, kalau yang nggak ada kamera nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting yang ada kamera saya tahu siapa yang ada. Ya, ya sudah. Kalau gitu saya itu dulu ya, gaya aja, gaya bebas lah gitu ya. Tapi saya nggak bisa karena pegang keyboard soalnya. Ya, udah siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas itunya ikutnya. Kita ada komentar sejauh ini mengenai presentasinya, bagus, jelek, biasa aja. Silakan diskusi. Nyalain mikrofonnya dulu boleh. Ada yang mau diskusi juga, it's okay. Ya, kita punya waktu 2 menit Kita lagi. open kok. Tadi saya pertanyaannya belum dibacain, kayaknya kelewatan. Oh, Oh silakan. ya, Jadi She's lost. bagaimana? gimana cara keluar dari zona nyaman, tetapi itu ketepepet sama finansial gitu. Jadi Konkretnya gimana maksudnya? udah nyaman gitu, udah kayak udah dapat kerja, terus udah master, terus semuanya jalan mulus, kuliah lulus. Tapi kayak itu nggak ada motivasi gitu loh. Kayak kenapa cuma kayak gini gitu. I see. Ya itu sih jujur itu nggak masalah sih, karena itu bisa dibilang human nature ya. Karena kalau kita udah nyaman dengan sesuatu, kita udah nyaman, udah enak banget di sini. Terus kita harus keluar, kita lihat di luar sana itu nggak enak gitu. Orang secara logik juga pasti tahu kan, ya ngapain kita keluar. Itu jujur itu butuh kemauan yang sangat keras dari diri sendiri untuk ya just do it sih. Jujur aja sih, ya itu juga bisa bilang challenge saya juga ya, karena bisa dibilang kalau saya ya jujur waktu itu sih atau sekarang juga lagi nyaman ya, dan saya juga tapi tetap berusaha kasih tahu ke kepala saya, yo kalau kamu masih di zona nyaman terus dan kamu nggak keluar, kamu nggak belajar sesuatu yang baru loh. Kamu harus keluar, ngerasain nggak enak. Kalau kamu ngerasain nggak enak, itu kamu belajar sesuatu dan ada yang dipelajari dan value kita naik gitu. Dan itu sih ini sih mesti dari diri sendiri sih. Macam-macam sih kalau ada orang yang bisa mungkin mereka dengerin podcast atau dengerin dari YouTube gitu cara memotivasi diri sendiri. Jadi mereka bisa lebih termotivasi jadinya. Ada yang kalau misalnya saya bisa dibilang gila olahraga. Kalau saya udah merasa, udah nggak bener nih, saya harus pergi lari, entah maraton, entah 30 km, entah 20 km, ya buat me time aja sih. Pasang kopfhörer, lari sambil memotivasi diri sendiri gitu. Ada orang yang butuh tenang, jadi harus yoga supaya bisa kenal dengan dirinya dan jadi memotivasi, jadi bisa step out comfort zone juga. Ada juga yang begitu. Jadi ya tergantung sih dari kita. Cuma ya emang harus diakui kalau keluar dari comfort zone itu susahnya minta ampun. Karena ya emang itu human nature. Gitu sih. Tapi pasti bisa. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau udah apakah masih ada lagi? Oke. 5, 4, 3,
2, 1. Oke, kalau gitu kalau udah nggak ada, kita sekarang akan kembali ke ruangan besar. Kita akan ya penutupan sementara. Tapi untuk sementara, terima kasih Kak Yosua atas presentasinya dan semoga juga. ya ini ngomong kami akan rekam presentasi ini sesuai dengan peraturan bahwa dengan mengikuti seminar ini Anda menyatakan diri bersedia untuk direkam agar masuk ke arsip sosial media dan juga untuk sosial medianya PP Franken dan juga PP Jerman atau KJE Frankfurt. Dengan demikian, terima kasih sudah menyaksikan seminar ini. Kita akan kembali ke ruangan besar ya. Jadi kita kalian kalau itu jangan di meeting Verlassen, tapi breakout session Verlassen aja. Nanti kita tunggu petunjuk selanjutnya ya dari itu panitia. Terima kasih. Thank you. Sampai nanti. Ya sampai besok ya kalau yang mau kan datang juga besok. Ya.